Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Merah Hitam. Di sini kami akan membahas isu terkait kisruhnya pengelolaan sampah di Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenalkan diri masing-masing. Karena menurut pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sepakat. Perkenalan ini saya awali dari diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Zaki Zakaria. Dan di sebelah kanan saya ada saudara. Perkenalkan, nama saya Jihad Pratama Nusantara. Perkenalkan, nama saya Emar Kunjikir. Dan di sebelah kiri saya ada saudari. Perkenalkan, nama saya Silva Jasmine Rolia. Dan Muhammad Rizkila, saudara BTW. Ya, Jadi kalian pasti sudah mengenal saudara dan saudari saya ini kan. Ya, Terutama saudara saya yang ada di sebelah kiri ini. Kan. Dia adalah mahasiswa yang emang teladan. Masya Allah. Termasuk teman-teman saya di sebelah kanan dan saudari saya. Terkait tentang isu pengelolaan sampah di Indonesia ini, pasti teman-teman ini kan mahasiswa, pasti sudah mengerti lah tentang isu-isu tersebut. Tentu. Sekarang saya ini ingin bertanya terkait isu ini. Gimana menurut kalian tentang isunya pengelolaan sampah di Indonesia ini? Berbicara terkait kisruhnya pengelolaan sampah di negeri kita ya kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat awam ya tidak bisa melihatnya, menilainya dari sepihak tok gitu. Karena terkait pengelolaan sampah ini ada banyak pihak yang ikut andil dalamnya, termasuk pemerintahan itu sendiri. Yang mana kalau kita lihat SDM di Indonesia ini, kalau untuk terkait pengelolaan sampah itu cukup rendah. Bisa dibilang ya cukup terpaut jauh lah seperti negara-negara lain. Contohnya sendiri Denmark tuh. Ya. Yang mana Denmark pengelolaan sampahnya udah ya nomor 1 lah di dunia. Itu benar-benar gapnya sama Indonesia tuh udah benar-benar jauh. Nah, kembali lagi ke topik awal, kalau untuk pengelolaan sampah di negeri ini ya pemerintah sendiri ya andilnya ya masih cukup kurang kalau menurut saya pribadi, sebagai pandangan saya orang yang berasal dari timur, Ya. bagian timur Indonesia. Kemudian dari masyarakat sendiri ya seperti poin awal tadi, SDM masyarakat Indonesia itu belum memadai, pun moralnya masyarakat Indonesia tuh ya kalau negatifnya kalau sisi buruk, kalau dikatakan buruk ya benar-benar buruk gitu. Ada yang nggak peduli, bahkan nggak peduli tuh sama sekali terkait sampah di negeri kita sendiri. Tuh, Nah, itu saya setuju itu. Tapi ada di tahun 2015 itu, ini masih daerahku ya, Ternate itu ada pemerintah itu menaruh sampah itu beda-beda kan. Itu ada yang organik sama non-organik, itu di tiap-tiap depan rumah. Jadi, tapi pemerintah juga, ya mereka sudah menyediakan tempat-tempat sampah itu, tapi dari masyarakat juga, dia akan kekurangan kesadaran dirinya, yang membuang sampah, misalnya di got, di selokan, di sungai gitu. Ya, tapi sama juga kayak pemerintah, ya mereka harus lebih kayak, misalnya bikin undang-undang, misalnya undang-undang sampah plastik yang sampai sekali dipakai langsung buang kan. Nah, itu bisa jadi pemerintah itu buat undang-undang itu. Ketika sampah plastik ini dibuang, itu akan ada dendanya. Gitu kan, atau ya itu ya ada dendanya gitu. saya juga sedikit setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bung Rizky maupun Bung Migos. Tapi salah satu faktor utama di sini adalah sumber daya masyarakat sendiri, yang di mana kurangnya kesadaran.
karena kurangnya kesadaran itu akan menimbulkan berbagai penyebab masalah, terutama di ruang lingkup pengelolaan sampah ini. Jadi aku ambil contoh di daerahku juga ya, Labuan Bajo tepatnya, di mana masyarakatnya itu kan SDM-nya juga kurang apa ya, kurang memadai. Jadi di sisi lain juga pemerintah di sana juga ikut berperan dalam arti untuk menangani tentang kisruhnya pengelolaan sampah ini. Jadi kan kita tahu sendiri kan daerah Labuan Bajo itu daerah pariwisata ya. Jadi harus betul-betul dijagai lingkungannya. Jadi di sana itu setiap hari masyarakatnya itu dihimbau supaya sampah-sampahnya itu tidak dibuang secara berserakan lah, supaya lingkungan itu terjaga. Bahkan mereka itu masyarakat dan sekaligus pelajar-pelajar di sana itu ikut turun langsung supaya pantai-pantai seperti Pantai Atlantis, Pantai Pede, itu mereka itu sangat-sangat menjaga kebersihannya. Karena apa? Itu kan salah satu destinasi wisata ya. Banyak sekali pengunjung untuk melihat atau menikmati suasana pantai mau pagi hari atau sore hari. Jadi begitu saudara-saudaraku. Jadi terkait untuk itu sih, itu adalah salah satu masalah yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Terkait pengelolaan sampahnya itu bagaimana dan seperti apa. Coba kita lihat tadi kan sudah dibilang sama Rizky, negara Denmark. Iya betul. Ya. Negara Denmark itu kan negara yang salah satu negara terbesi di dunia. Betul. Yang mana pengelolaan sampah mereka itu sampah non organik, kayak plastik, logam, ya tembakau, baterai gitu kan, itu dibakar. Sampah-sampah non organik itu dibakar karena apa? Itu karena kalau dibakar itu dia bisa menimbulkan panas listrik gitu. Gitu. Juga bisa disalurkan. Iya, disalurkan, bisa dijual. Itu juga dapat keuntungan juga kan. Gitu. Dan juga keuntungan dari sampah organik yang dibakar ini, itu dia bisa mengurangi emisi efek rumah kaca. Teman-teman tahu kan efek rumah kaca kan? Gitu. Jadi misalnya kalau sampah yang dibakar organik ini, itu kan dia mengurangi emisi efek rumah kaca kan? Itu karena dia sampah organik itu dia mengandung gas metana. Betul. Coba kita kembali di tahun 2005. Tahun 2005 itu di di Kabupaten Cimahi. Itu kan ada pegunungan sampah. Ya, itu mereka kumpul sampah sampai kayak gunung tuh. Iya betul. Itu karena ada mereka campur-campur sampah organik, non organik, campur-campur kan. Jadi sampah-sampah ini dia terjadi gas metana, yang mana dia mengeluarkan ledakan. Oh iya betul. Ledakan itu di Cimahi itu. Itu korbannya itu sampai 135 orang. Itu yang meninggal tuh. Yang meninggal itu siapa? Yang meninggal itu pemulung-pemulung yang mereka mencari alat untuk bertahan hidup di sekitar sampah itu. Oh iya. Sampai disitulah terjadinya terbentuklah Hari Sampah Nasional karena peristiwa itu. Meninggal sampai 135 orang tuh, Kabupaten Cimahi itu. Mungkin berangkat dari kita sendiri ya sebagai mahasiswa. Kita ketahui kalau untuk di kampus mungkin kita sudah difasilitasi kalau tempat sampah itu sudah dipisah gitu loh, dari bagiannya dari sampah plastik, sampah kertas, sampah organik, non organik seperti itu kan. Harus itu. Tapi mungkin kesadaran dari kita sendiri nggak sih yang menurut kalian itu kurang gitu. Jadi yang seharusnya kita membuang sampah itu sesuai dengan klasifikasinya masing-masing, tapi kita masih membuang sampah itu sembarangan. Kita masih ada rasa malas lah di kita. Nah, menurut kalian nih, terus kita diskusi aja kan di sini. Sebagai mahasiswa nih. Jalan keluarnya. Iya, jalan keluarnya, solusinya untuk kita nih apa? Kalau dari saudara-saudara. Yang paling penting itu utama, kita melakukan program. Program itu kita membuat apa ya? Kayak di setiap desa itu kan di setiap desa ini kan mereka pasti ada lah ya, orang yang tidak berpendidikan. Mereka tidak tahu kalau sampah ini menimbulkan banjir, menimbulkan polusi. Jadi kita menyadarkan mereka dengan program ya, kita memberitahukan atau buat surat gitu kan. Iya. Baru kasih paparan kalau sampah ini harus buang gini. Sosialisasi. Begitu. Tapi di dalam seperti yang saudara katakan itu tadi ya, itu
itu sebenarnya sudah banyak dilakukan di tempat-tempat sampah yang ada di Indonesia. Hmm. Tapi memang ini kurangnya kesadaran dari Ya. seorang manusia itu sendiri. Biarpun kita kasih pasang tulisan yang besar, jangan buang sampah di sini, tapi ujung-ujungnya tetap ada sampah di situ. Jadi kalau diibaratkan efektif, itu kurang efektif kalau menurut saya. Ya karena moral pribadi masyarakat lah. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya ya, sebelum ke solusi ini, seperti yang teman-teman udah paparkan tadi, sudah banyak contohnya kan dari setiap daerah masing-masing. Pun udah ada penanggulangannya. Tapi menurut saya tuh kayak penanggulangan ini masih mengganjal, masih ada yang kurang. Ya, betul. Yang mana pemerintah di sini menyediakan tempat untuk kita membuang sampah di setiap, misalnya lembaga-lembaga pendidikan, di setiap kemudian di daerah-daerah terpencil disediakan per tempatnya pemilahan sampah tersebut. Tapi bagaimana pemerintah kemudian mengelola sampah yang sudah dipilah tersebut? Yang mana kalau kita ambil contoh dekat nih, beberapa tahun yang lalu lah, kan di situ pernah tuh ada suatu isu yang pernah viral, yang mana anak-anak kecil, anak-anak yang kalangan bawah, anak-anak dari keluarga kalangan bawah, yang mana mereka mencari uang, cari sampah-sampah gitu yang bisa misalnya masih ada nilai jual lah di tempat pembuangan sampah, di mana di tempat pembuangan sampah yang diolah oleh negara tersebut tidak tertata gitu. Tidak tertata di sini dalam konteksnya semuanya dicampur adukan. Banyak beling tuh di situ. Makanya tiba-tiba anak-anak di situ pas melakukan kegiatan sehari-hari mereka, mencari uang spesial untuk membeli makanan cemilannya mereka, itu terluka. Nah, di situ saya rasa kesadaran pemerintah tuh masih mengganjal. Impact-nya itu belum benar-benar belum terrealisasikan gitu. Hanya sekedar membebaskan lingkungan. Tapi dalam pengelolaan sampah itu sendiri belum 100% berhasil lah. Kurang lah kan. Masih kurang gitu. Mungkin di sini saya sedikit bertanya sih, karena kita ini kan membahas tentang pengelolaan sampah ya. Mungkin rekan-rekan sekalian atau saudara-saudariku sekalian nanti bisa menjawab. Saya ingin bertanya di sini terkait kenapa sampah itu harus dikelola dan apakah dampak bahaya dari sampah itu sendiri dari masyarakat terus kepada masyarakat itu sendiri. Jadi bisa lah Bung Migas menjelaskan itu, karena di sini kan kita diskusi lah bahaya-bahayanya itu seperti apa. Bahayanya itu kalau sampah tidak dikelola, itu bahayanya bisa misalnya kalau buang ke sembarangan kan, itu terjadinya banjir. Betul. Salah satunya kan hujan. Tapi kalau misalnya kita masuk ke tiap-tiap daerah yang pedesan-pedesan, itu mereka buang sampah sembarangan kan. Betul. Ketika hujan dan terjadinya banjir, disitulah timbulnya logika-logika mistika. Mereka masih percaya kayak kemarahan alam. Kemarahan alam. Kemarahan alam. Bahkan ada yang sendiri ya itu. Bahwa itu adalah murka dari para dewa. Itu kan masih ada tahapan-tahapan gitu kan. Padahal itu karena perbuatan mereka sendiri. Yang mana pada saat mereka buang sampah tersebut, misalnya mereka tinggal di hulu sungai nih. Akhirnya terdampak ke hilir sungai, kawasan-kawasan di hilir sungai. Ini saya ambil contoh dari daerah saya juga nih, di Ternate. Di Ternate itu kan setiap bulan Desember, bukan cuma Ternate, setiap bulan Desember kan ada perubahan iklim kan, ada hujan lah. Hujan itu di sana banjir. Banjir itu sampai 5 meter. Banjir. Itu sampai gak bisa lewat tuh mobil-mobil, motor-motor. Airnya itu sangat deras sekali. Iya, sangat deras. Di situ mereka percaya yang terjadi banjir ini bukan karena buang sampah. Tapi karena masyarakat itu karena hal di sisi lain kalau kita menyalahkan pemerintah, kita sebagai mahasiswa menyalahkan pemerintah, di sisi lain mereka malah menyalahkan Tuhannya sendiri. Mungkin saya juga ambil dari daerah saya ya. Jadi di Bali kita itu kan mengenal ada Pantai Kuta ya. Atau ya kita tahu lah di Bali itu banyak sekali pantai. Nah,
pun banyak turis-turisnya juga. Banyak, ya. Karena di situ dinamain Pulau Dewata, di Oh, situ iya. pulaunya para dewa, dan di situ sudah menjadi wisata mancanegara lah ya. Iya, betul. Negara. Orang kalau ditanya Indonesia pasti Pasti Taunya tahunya Bali. taunya Bali. Taunya Bali. Kalau bukan Bali, tahu Indonesia pasti tahu Bali. Tahu Bali. Orang-orang luar negeri. iya. Tapi yang saya sayangkan di situ karena dari banyaknya pantai yang seharusnya kita itu tak hanya memilih pantai apa, tapi sekarang kita itu patokan kita pantai mana yang bersih. Jadi kadang tuh kita masih gini, ini aku ya sebagai penduduk lah. Ya, kalau misalkan mau main nih, mau ke pantai ini tapi bersihan pantai sana kayaknya di sana lebih jernih. Yaitu kalau kita sebenarnya kita pikir itu tuh sebenarnya karena adanya kesadaran dari masyarakat sendiri. Kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran. Betul. Kurangnya kesadaran kalau sampah itu juga dampaknya kepada pantai itu yang padahal kita itu menjadi tempat wisata. Nah, jadi ada ketidaknyamanan kita untuk mengunjungi satu tempat karena adanya sampah tersebut. Sampah. Betul. Dan kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu itu sempat viral, ada salah satu pantai di Bali yang sampahnya itu sudah banyak banget ya di situ. Dan itu ternyata kalau dilihat dari salah satu sampah itu ada sampah yang keluarannya itu sudah berpuluhan tahun saat itu. Dan itu dampak dari karena sampah plastik ya, Ya. penguraiannya di alam itu susah. Susah itu. Susah. Betul. Akhirnya Beribu tahun itu. Iya. Tahun lah. ratusan sampai ribuan tahun Iya, yang kita bahkan tahu kan. miliaran gitu. Bahkan jadi dampaknya itu juga kepada ini akhirnya ketidaknyamanan itu yang ada. Padahal kita berwisata ke alam itu niatnya untuk mencari ketenangan. Lalu kenapa malah ketidaknyamanan itu? Itu karena kurangnya kesadaran dan itu Betul. adanya juga dari Jakarta ya sebenarnya dari Ya, dari kota-kota kota-kota lah. besar yang akhirnya mengalir terus Iya. sampailah di situ. Dan dari kota-kota besar tersebut juga ya itu ada andil pemerintah dalam hal tersebut yang mana terkait pengelolaan sampah limbah pabrik. Itu sangat minim Betul, tuh di betul. negeri kita nih. Iya, betul. Banyak tuh limbah-limbah. Kayak ambil contoh sekarang ya, mereka udah mulai kurang dalam tanda kutip kurang di sini, buangnya pas siang hari, tapi malamnya tuh itu udah ugal-ugalan tuh buangnya. Buangnya ke kali lagi gitu. Iya. Iya. Selain merusak lingkungan, merusak ekosistem sungai dan laut Nah, juga. Iya, betul, Yang mana betul. itu jadi sumber pangan masyarakat itu Betul. sendiri. Di sisi lain juga mengganggu masyarakat itu sendiri karena baunya yang tidak Tidak sedap. 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 Iya. Tapi kadang di berita juga kan kalau misalnya buang sampah ke sungai itu bukan cuma orang-orang yang kalangan bawah. Ada yang kalangan atas juga. Betul. Orang-orang yang beruang lah. Iya. Iya. Itu kan kayak apa ya? Bukan prinsipnya sih. Kayak ada yang bilang orang yang kalangan bawah tidak boleh buang sampah di lingkungan yang orang kalangan atas. Oh iya. Nah, kalau orang kalangan atas bebas mau buang kemana aja. Iya. Oh, Nah, situ yang mereka sering buang di sungai. Itu kedapatan juga yang pakai mobil terus buang ke sungai. Iya, betul. Sampahnya Betul, tuh betul. stigma lah. stigma lah. Stigma masyarakat, Stigma gitu. masyarakat. Tuh. Jadi terkait yang diomongkan oleh Bung Midos terkait sebagian orang yang melakukan tindakan seperti itu, apakah dari pemerintahan di suatu daerah tersebut sudah melakukan tindakan, misalnya tindakan untuk menangkap atau memberi sanksi kepada para pelaku? Kan seperti yang kita ketahui bahwasannya di Indonesia sendiri terkait untuk pengelolaan sampah masih fasilitas itu masih kurang. Betul. Karena seperti dipaparkan tadi di Denmark itu sangat didukung oleh canggihnya teknologi. Iya. Sementara di Indonesia untuk mengelola hal seperti itu sangatlah masih jauh ya. Ya, betul. Sangat jauh. SDM-nya juga beda jauh tuh. Iya. Terkait pengelolaan tersebut. Makanya banyak yang beranggapan ketika terjadinya banjir, alam itu adalah murka dewa. Iya. Murka dewa sekaligus kemarahan alam kepada masyarakat. Oke, Ya. kembali lagi ya dari pertanyaan tadi Bung Midos terkait yang melakukan pelanggaran tersebut. Kita kan di sini kan mahasiswa hukum ya. Betul. Apakah pemerintah Indonesia sudah melakukan sejauh mana penanganan mereka terhadap pelaku-pelaku seperti itu? Ya. Pasti tidak ada kan melakukan penanganan seperti itu supaya
kedepannya yang melakukan pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan, karena itu efek dampaknya itu sangat besar, tidak hanya di lingkungan darat, Tapi bahkan di lingkungan laut pun iya. bisa efeknya itu Iya, sangat iya. besar. Masih begitu. Siap. Kalau menurut Jadi- saya sih tidak ada ya namanya tadi penangkapan tentang mengenai pembuangan sampah sembarang, tidak ada. Oh, berarti Iya, dari sejauh ini tadi kan belum sudah ada. dibilang sama Rizky juga kan, kurangnya kesadaran dari pemerintah juga kan. Oh iya. Kalaupun mau ya, yang namanya masyarakat Indonesia, mau dari atas sampai bawah, mau masyarakat kalangan atas sampai masyarakat kalangan bawah, itu negara Indonesia ini harus mencetuskan suatu peraturan Betul. yang benar-benar memiliki efek jerah. Saya Tuh. setuju sekali itu. Itu supaya bisa mengikat masyarakat Indonesia. Ah, Di mana betul, moralnya betul. itu sangat-sangat kurang. Betul. Sepakat. Sepakat. Tapi masalahnya kalau seandainya pemerintah dengan ugal-ugalan mencetuskan suatu peraturan gitu yang mengikat kemudian memiliki efek jerah, ya kemudian orang-orang pintar akan mulai berdalih. Pun masyarakat, pun mahasiswa itu sendiri Ya. berdalih haknya masyarakat, hak manusia di situ. Ya. Yang mungkin mulai munculnya perpecahan, mulailah itu demo-demo, Iya, betul. sehingga ya masalah ini dari dulu sampai sekarang terus menerus berlangsung gitu, nggak Iya. terselesaikan sampai sekarang. Jangka panjang lah. Iya, betul. Ya karena kurangnya kesadaran tadi kan. Kalau kita lihat sebenarnya kan Indonesia ini kita mayoritas Islam ya. Betul. Islam itu udah mengajarkan gitu loh kalau kebersihan itu seperti apa. Masya Bahkan untuk sebelum sholat kita sudah diperintahkan untuk Waduh, Bersuci. padahal udah mandi ya. Bersuci. Iya. Padahal udah mandi ya, Ya, tapi benar, masih sudah betul. mandi. Jadi saya rasa itu seharusnya menjadi bentuk apa ya, reminder lah buat kita sebagai umat Islam di Indonesia kalau agamaku itu mengajarkan tentang kebersihan. Ya. Jadi kebersihan ini aspeknya dari mana aja? Dari diri sendiri, lingkungan, terus dengan tempat tinggal kita. Itu kan suatu hal yang seharusnya menjadi kesadaran gitu. Iya. Kalau kita mau berpikir lebih ya, kalau kita mau berpikir lebih, itu bisa jadi tolak ukur kita sebagai seorang muslim mau menerapkan kebersihan itu sampai sejauh mana gitu loh. Iya. Kalau misalkan semua muslim di Indonesia ini menerapkan kebersihannya, tidak malas untuk, ya kita tidak berbicara hanya tentang orang Islam ya, tapi Ya. karena kita mayoritas. Gitu. Ya, betul. Yang saya rasa kalau sebagian besar sudah bisa mengatasi itu, maka hal-hal yang tadi sudah kita bicarakan itu akan lebih minim lah. Betul. Karena kan kalau kita temui di sungai itu yang dibuang juga popok bayi gitu-gitu kan. Kalau kita kesadaran kita tinggi, kita tahu tuh gimana cara pembuangannya agar tidak terlalu buruk lah dampaknya kepada lingkungan kita. Betul. Jadi sebenarnya dari yang saya ketahui, Gimana itu Pak Moderator? masyarakat ini sebenarnya bisa patuh buang sampah sebenarnya. Ya, gitu. Tapi ada ini yang saya alami di tempat saya. Iya. Kalau buang sampah, kita tuh harus bayar untuk sampah itu diangkut ke tempat yang benar setiap Betul. harinya. Kadang ada yang dibuat per minggu, per bulan. Nah, itu dari pemerintah. Jadi kita harus membayar orang yang disuruh pemerintah untuk buang sampah ke tempat yang benar. Betul. Sedangkan dari pemerintah ini ingin kita untuk bayar orang buat buang sampah ke tempatnya, apa emang kita ini ingin dibantu agar Indonesia ini bebas sampah? Kenapa itu harus bayar? Jadi ada kapitalisme sedikit di sini. Jadi kayak menurut saya ini masyarakat ini sebenarnya bisa patuh. Tapi karena hal itu yang membuat masyarakat ini jadi mikir kayak Ya buang udahlah, sampah kita- ini kenapa kok harus bayar? Iya. Padahal buang sampah itu kan sesuatu yang solen kan. Iya, Ngapain harus bayar gitu? iya. Dan itu kan menjadi masalah pribadi nasional, bukan hanya masalah individu. Betul. Jadi kemudian
kita sudah berbicara banyak dari awal tadi terkait Iya. dampak, Solusi juga kan. peran. Nah, sekarang kita mulai masuk ke solusi lah. Solusi. Bagaimana tuh? Baik dari sudut pandang pemerintah itu sendiri maupun sudut pandang dari masyarakat. Masyarakat. Nah, menurut teman saya dari pojok kanan dulu lah, bagaimana? Solusinya itu kan tadi kan sudah dibahas tadi kurangnya kesadaran dari pemerintah juga kan. Ya, betul. Ya solusinya alangkah baiknya itu dari pemerintah dulu lah. Ya itu membuat program. Solusinya salah satu solusi untuk ya sampah ini tidak sembarangan lah, membuat sampah sembarangan lah. Sosialisasi maksudnya gitu. Nah, Itu salah satu dari pemerintah buat kayak satu aturan RUU yang baru gitu kan. Iya, betul. betul. Tentang mengenai kalau sampah organik yang sekali dipakai, kalau buang itu harus ada sanksinya. So kita kayak ambil, Tahu gitu ya. iya kita ambil kayak negara Singapura. Singapura itu kan salah satu juga negara terbersih. Iya. Yang mana kalau Tertib mereka iya Iya. terkait sampah. terkait sampah Tahu Jepang. juga itu puntung rokok itu dihargai mahal tuh di Itu, sana tuh itu asal mahal. buang. Jadi di Singapura sana itu kalau buang puntung rokok itu udah kena denda. Nggak boleh. Itu jadi ya paling lagi di pedesaan-pedesaan juga kan yang mereka masih minim lah dengan pendidikan gitu kan. Ya, betul. Maksudnya buatlah program atau terkait dengan masyarakat itu pedesaan-pedesaan pedalaman biar Kemudian- timbulnya kesadaran diri gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya sih untuk solusi itu sendiri pemerintah juga seperti yang dikatakan Bung Migos bikin program sosialisasi terus harus terjun langsung ke masyarakat memberikan edukasi yang baik, terus memberikan wawasan yang baik bagaimana sampah-sampah ini sangat bahayanya terhadap lingkungan sekitar. Terus Betul. di lain sisi juga masyarakat itu juga harus mendapatkan semacam inilah bagaimana cara mengolah sampah plastik yang baik Ya. dan benar. Seperti di NTT terdapat kunjungan dari luar negeri, yaitu dari para turis asing. Mereka itu bagaimana cara mengolah sampah dari kopian kapal api habis muka itu. Mereka itu membuat ini tas dari kopi kapal api. Ya. Dan itu nilai jualnya sangat mahal. Itu nilai jualnya kalau kita jual itu kalau di bagian nggak tahu negara mana itu, kalau dijual itu sangat mahal. Kenapa? Itu merupakan hasil dari karya seni juga. Mereka menghargai Mereka memiliki kreativitas. kreativitas juga. Kenapa? Karena kisruhnya pengolahan sampah itu sendiri tidak hanya dampak di Indonesia, bahkan seluruh dunia pun mengalami kisruhnya pengolahan sampah. Betul. Ketika sampah di Indonesia ini kayak dibakar seperti tadi tidak memiliki alat yang memadai, maka dampaknya juga akan ke luar negeri. Contohnya asapnya itu. Nanti asapnya juga kan bisa mempengaruhi masyarakat baik di dalam negara Indonesia maupun di luar negara Indonesia. Itu. Jadi salah satu faktor utama untuk solusinya itu adalah edukasi, sosialisasi, bikin program dan bentuk aturan. Terus setelah itu berilah wawasan kepada masyarakat supaya mereka itu bisa mengelola sampah tersebut supaya bisa ada nilai supaya itu juga bisa menambah penghasilan mereka seperti itu. Ya. Gitu, Bung Rizky. Kalau dari saya sendiri ya, saya sepakat dengan dua saudara di sebelah kanan dari pihak pemerintah, betul. Edukasi, kemudian sosialisasi, kemudian adanya peraturan untuk bagaimana agar masyarakat ini bisa lebih bijak lah dalam pengelolaan sampah. Mungkin dari saya menambahkan terkait dengan dari kita sendiri masyarakat. Ya. Salah satu solusi yang pernah saya tahu dan sempat saya praktekkan dengan beberapa orang teman saya, bahwa kita nih kan banyak banget ya kita temuin tuh botol-botol plastik yang kayak gini dengan ukuran-ukuran yang lebih besar, dengan ukuran-ukuran yang lebih besar. Ada yang 1,5 liter. Ya, betul. Yang ukuran 1,5 liter. Sebenarnya kalau kita tahu, sebagian masyarakat sekarang sudah mulai menerapkan, misal seperti bungkus-bungkus jajan, bungkus deterjen, bungkus sabun yang berbahan plastik, itu kan susah penguraiannya. Hal tersebut itu bisa kita manfaatkan dengan dikecilkan atau kita gunting-gunting, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Jadi kita tahu istilah itu ada istilah eco brick. Oh Nah, iya. Kemudian kalau sudah full, kita sudah mengisi itu sudah banyak, bukan kita membuang
sampah itu, tapi kita bisa manfaatkan, kita bisa gabungkan itu kemudian bisa menjadi kursi, bisa menjadi hiasan di taman dan sebagainya. Itu mungkin kalau kita berbicara tentang solusi ya seperti yang dibicarakan oleh saudara Rizky tadi, itu menurut saya seperti itu. Kalau menurut saudara sendiri bagaimana nih? Ya, dari yang sudah dipaparkan saudara maupun saudari saya ya sebelumnya tadi, itu menurut saya udah langkah yang benar-benar bagus, langkah yang benar-benar konkret untuk mencapai pengelolaan yang benar-benar baik lah dalam negeri ini untuk menghilangkan sampah gitu, sehingga menimbulkan bukan cuma menghilangkan, tapi menimbulkan nilai dari sampah itu sendiri. Betul. Nah, kalau menurut saya pribadi, mungkin saya ingin sedikit melengkapi lah terkait saudara saya di kanan tadi kan, mereka menjelaskan kalau pemerintah bersosialisasi gitu. Nah, di sini saya ingin pemerintah itu sebagai contoh di sini sebagai teladan dari masyarakat, bagi masyarakat. Kalau sehingga diri mereka sendiri itu terkredibilitas lah. Pas mereka bersosialisasi, ngomong-ngomong panjang lebar ke masyarakat, tapi diri mereka sendiri diketahui oleh masyarakat sama sembarangan kata peraturan, ya masyarakat masa bodoh lah. Kau ngatur saya tapi kau sendiri nggak ikutin aturan, ya gimana gitu. Bagaimana ya? Emang penerapannya harus dari kita, dari bawah sampai atas ke bawah juga kan. Iya, betul. Dari banyak sudut pandang lah. Sehingga menimbulkan timbal balik gitu. Nah, biar merata lah. Kalau dibahas dari masyarakat juga udah banyak nih poin-poin yang sudah diberikan oleh saudara maupun saudari di sebelah tadi kan. Mau dari sisi kreativitas, dan itu memang benar-benar solusi yang bagus gitu. Karena menimbulkan nilai jual bagi sampah tersebut. Kemudian solusi lain ya palingan sampah itu kita ambil dari sisi teknologi. Bagaimana pemerintah itu berusaha mengembangkan teknologi pengelolaan sampah di Indonesia. Ambil contohnya kayak Denmark tadi tuh yang kita omongin dari awal. Mencontohi Denmark. Pemerintah harus berupaya tuh bikin tempat pengelolaan sampah yang sebegitu besarnya, yang hampir mengelola setengah dari negara tuh. Yang mana pusat pengelolaan sampah Denmark tersebut. Dan di atasnya juga tuh dibuat sebagai tempat wisata. Di situ dijadikan tempat ski. Seluncuran ski. Di situ bagus tuh. Selain sampah tersebut dikelola dengan baik, perusahaan yang mengelola sampah juga mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Gitu menurut saya. Gimana? Saya kembalikan lagi ke Pak Moderator nih. Itu solusi dari kami lah. Jadi gitu guys, pembahasan dari saudara dan saudari saya terkait isunya pengelolaan sampah di Indonesia. Mengenai dampak pun solusinya. Betul. Sudah cukup jelas penjelasan dari saudara dan saudari saya. Saya di sini ingin berterima kasih kepada saudara dan saudari saya yang ada di kiri dan kanan. Kami dari Merah Hitam pamit undur diri. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. guys.